Gelap sekali. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan roh jahat yang menghalangi langit menutupi seluruh langit, bahkan matahari dan bulan pun tertutup. Gaga, penguasa iblis mulai menjadi manusia yang kuat, musnah. Gaga, orang kuat di dunia iblis tertawa dingin. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Orang-orang Teran gemetar, kekuatan yang mengerikan ini membuat mereka merasa putus asa. Semua orang segera mengungsi. Orang tua berjubah biru itu banyak minum, dan napas yang keras keluar dari tubuhnya dan menghancurkan langit untuk melawan roh jahat. Namun, wajah orang tua berjubah biru itu bermartabat, dan momentumnya tidak sekuat Raja Iblis. Dia ditekan oleh roh jahat. Yang lain melihat pemandangan ini dan tahu bahwa orang tua berbaju biru itu akan kalah. Mereka segera mundur dan melarikan diri ke segala arah. Melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Raja Iblis itu mencibir dengan ganas, dan roh jahat itu berguling dan memusnahkan lelaki tua berjubah biru itu. Roh jahat itu bergegas keluar dan menutupi seluruh area, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Jangan, beberapa orang meraung dengan gila dan sangat tidak mau. Gaga, mari kita semua tinggal dan menjadi makanan darah kita. Suara kejam itu terdengar, dan semua orang yang diselimuti oleh roh jahat merasa putus asa. Hancurkan untukku. Orang tua berjubah biru itu meraung dalam roh jahat, dan napas teror itu berdebar kencang. Dia membuka celah dan meraung, pergi, seseorang akan segera datang. Semua orang melihat bahwa ada api yang menyala di ki jahat yang mengerikan, yang membuka celah bagi mereka. Orang tua berpakaian biru itu membuka pintu kehidupan dengan hidupnya sendiri. Pergi. Angin tanpa pedang meraung dan bergegas keluar dari roh jahat dengan roh pedang yang mengerikan. Yang lain juga melihat harapan hidup dan bergegas ke pintu harapan. Menurutmu tidak apa-apa untuk keluar dengan tergesa-gesa. Orang tua, jika kau mati, mereka juga akan mati. Raja Iblis menyeringai muram. Bakar saja. Orang tua berpakaian biru itu meraung. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah hidup. Dia telah mencoba yang terbaik. Adapun hasil akhirnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Orang tua berpakaian biru itu terbakar dengan liar dan ingin mati bersama iblis. Kalau begitu, pergilah mati dan melahapmu. Kurasa keterampilanku akan meningkat pesat. Raja Iblis itu tertawa dengan kejam dan ganas, dan roh jahat yang menakutkan itu meraung keluar, berubah menjadi wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya dan menggigit orang tua berjubah biru itu. Itu sangat benar, itu mengagumkan. 8 diagram Taiji, nyalakan untukku. Ye Chen meraung, dan cahaya sucinya tiba-tiba meningkat, seperti api harapan yang menyala di malam hari. Keluar dari sini. Ye Chen meminta Junmo dan Liu Piaoyue untuk minum. Bagaimana denganmu? Liu Piaoyue sedang terburu-buru. Aku akan baik-baik saja. Ayo pergi. Celah itu akan tertutup. Ye Chen mendorong Liu Piaoyue dan bertanya pada Junmo, bahwa dia keluar dari sini. Junmo bertanya, jaga dirimu. Menarik pohon willow, salju bergegas ke celah itu. Ye Chen, hati Liu Piaoyue masih khawatir, tepat saat dia bergegas keluar, celah itu benar-benar tertutup. Semua orang dengan cepat meninggalkan area situs bersejarah ini, tidak ada yang mau tinggal di sini. His, cahaya suci meledak, dalam gas jahat yang bergulir itu betapa menyilaukan, seperti bintang di malam hari. Suara, bergulir, 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 dari pedang, bergulir. Ah! Sebuah teriakan datang, orang-orang kuat di dunia iblis itu benar-benar dimurnikan di bawah cahaya suci, dan dikutuk. Bagaimana? Gerakan dalam roh jahat itu segera menarik perhatian Raja Iblis, dan wajahnya yang ganas menunjukkan warna kengerian, cahaya suci. Bagaimana mungkin? Petik 2. Ki jahat terus-menerus memurnikan, yang sama sekali tidak dapat dilawan. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak bisa menjadi baik. Cahaya suci penuh dengan keadilan suci, mewakili kekudusan. Tetapi iblis, kotor, suci tidak dapat ditoleransi. Cahaya kekudusan dilahirkan untuk menjadi musuh kejahatan. Bersihkan. Ye Chen mengangkat kepalanya dan meraung, dan susunan 8 trigram Taiji beroperasi secara independen. Bukannya jiwa selalu mengendalikannya. Itu adalah 8 trigram Taiji yang bertemu dengan iblis yang kuat dan membuat kekuatan mereka sendiri. Sejak zaman kuno, 10 artefak teratas telah menjadi musuh dunia iblis. Bahkan jika diagram 8 diagram Taiji rusak,
sekarang kamu masih bisa berlari dengan percaya diri saat bertemu dengan Raja Iblis. Jiwa tua itu juga penuh dengan emosi. Ke-10 artefak itu semuanya kuat. Bahkan jika rusak, mereka masih bisa meledak dengan kekuatan teror selama ada jejak kemauan. Orang-orang yang rendah hati memiliki cahaya. Wajah Raja Iblis itu ganas, dan ada cahaya suci di dunia, yang merupakan berita yang sangat buruk bagi dunia iblis. Itu harus dihancurkan. Di mata Raja Iblis, niat membunuh bergulir, dan dengan napas teror, dia menuangkannya ke Ye Chen. Keadaan Qi yang berlatih penuh dengan cahaya suci dan berani berurusan dengan dunia iblis dan mencari kematian. Raja Iblis itu sangat dingin, dan raungannya membuat Ye Chen pusing. Meskipun Ye Chen memiliki cahaya suci, tetapi di alam, Raja Iblis terlalu kuat, minuman besar, dapat menghancurkan Ye Chen. Naik jiwa tua minum dalam 8 diagram Taiji, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Ye Chen untuk menahan serangan Raja Iblis. Mati, niat membunuh sang Master Iblis begitu tinggi hingga pedang ajaibnya terputus, yang sangat mengerikan. Ledakan, pada saat ini, cahaya suci melesat keluar, bertabrakan dengan pedang sihir, dan kekuatan suci itu sangat dahsyat, menghancurkan semua sihir. Desis. Tidak ada serangan yang dapat menahan cahaya suci itu. Wajah iblis itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa cahaya suci itu begitu mengerikan sehingga jauh melampaui harapannya. Ini adalah senjata sihir teror, menyerang dengan sendirinya. Mata Raja Iblis itu tajam, apa asal-usul anak ini? Memiliki senjata sihir yang begitu mengerikan. Tebas. Ye Chen hampir pingsan. Jiwa tua itu mengendalikan tubuh Ye Chen dan meraung. Cahaya pedang suci jatuh dari langit dan menebas. Wajah Raja Iblis itu berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dia melawan. Seluruh dunia diselimuti oleh roh jahat, dan ada bau yang mengerikan di area ratusan mil. Ledakan. Cahaya suci menghancurkan segalanya dan terbelah pada Raja Iblis. Ah! Raja Iblis itu menjerit, merasakan sakit yang tak tertandingi, tubuhnya sedang dimurnikan. Raja Iblis tahu bahwa dia tidak bisa melawan dan segera bergegas ke pintu ruang angkasa. Berhenti, penghancuran, bos jiwa meraung, cahaya suci bergegas keluar, langsung mengalir ke pintu ruang angkasa bergetar di bawah cahaya suci. Bang, pintu ruang angkasa hancur. Tanpa pintu ruang angkasa, iblis tidak dapat kembali ke dunia iblis. Bunuh. Pada saat ini, cahaya kekudusan yang menyilaukan bergegas keluar, menutupi langit dan bumi, dan memusnahkan Raja Iblis di antara mereka. Tidak, Raja Iblis meraung liar dan ingin menyingkirkannya, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Cahaya suci menutupi segalanya, dan semua ki jahat berkumpul dan dimurnikan oleh cahaya suci. Raja Iblis terbungkus dalam cahaya suci. Dia tidak bisa keluar meskipun dia berusaha keras. Setiap kali dia menyentuh cahaya suci, dia akan dimurnikan dan kekuatannya memudar. Tidak, Raja Iblis tidak mau mengaum dengan liar. Ah, jangan, di dalam cahaya suci, ada banyak orang kuat di dunia iblis. Mereka terus-menerus berteriak dan ketakutan di bawah pemurnian cahaya suci. Mereka sangat jelas bahwa begitu mereka ditutupi oleh cahaya suci, mereka akan hancur, dan tidak dapat dilahirkan kembali dalam pengumpulan ki. Cahaya suci terus-menerus menyusut, yang membuktikan bahwa roh jahat semakin berkurang. Roh jahat telah berkurang. Jauh di sana, mereka yang melarikan diri tercengang. Ye Chen, hati Liu Piaoyue bergetar, dia tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan Ye Chen. Jun Mo bertanya juga tergerak hatinya, Ye Chen pasti menyembunyikan rahasia besar, bahwa cahaya itu dapat berurusan dengan orang-orang di dunia iblis, dan bahkan melawan Raja Iblis yang kuat. Jangan minta keberuntungan, kamu dan Ye Chen berteman. Dia menatap Feng Wujian dari kejauhan dan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Feng Wujian akan membunuh Ye Chen. Setelah setengah tahun, mungkin seorang jenius akan jatuh. Tetapi Jun Mo bertanya kepadanya bahwa itu pasti bukan Ye Chen. Pergilah jiwa tua itu minum, dan roh jahat hampir dimurnikan. Kecuali Raja Iblis, semua orang lain di dunia iblis dimurnikan. Jiwa tua itu tahu bahwa kita tidak bisa tinggal di sini. Jika ada orang kuat yang datang, itu tidak jelas. Jiwa tua dengan tubuh Ye Chen, dengan Raja Iblis yang lemah cepat pergi. Tidak lama setelah Ye Chen pergi,
tiga sosok dengan napas yang kuat datang dari jauh. Ada apa? Apakah roh jahat itu pergi? Seorang pria setengah baya yang pemberani tidak dapat menahan rasa herannya karena tidak ada roh jahat di tempat-tempat bersejarah itu. Di mana Mo tua? Pria tua berjubah abu-abu lainnya menembakkan cahaya tajam di matanya, mengamati seluruh area tempat-tempat bersejarah itu. Apa yang terjadi tadi? Seorang pria setengah baya berpakaian putih bertanya kepada seorang peserta pelatihan yang belum pergi. Saya tidak tahu, baru saja, roh jahat itu berputar-putar, dan tiba-tiba roh-roh jahat itu menghilang. Pria yang berpengalaman itu merasakan tekanan yang kuat dan gemetar di dalam hatinya. Mendengar ini, ketiga pria kuat itu saling memandang dengan ekspresi terkejut. Pria setengah baya yang pemberani itu bertanya, bagaimana dengan pria tua yang kuat tadi? Mungkin dibunuh oleh iblis. Pria itu menggigil. Bunuh. Ketiga orang kuat itu semuanya gemetar. Cari. Pria parubaya berpakaian putih itu memancarkan cahaya dingin di matanya. Pria pemberani dan pria tua berpakaian abu-abu itu juga mengangguk, lalu ketiga sosok itu mencari secara terpisah. Pada saat ini, di pegunungan Tiangmu, di sebuah istana bobrok di tepi tebing, Ye Chen sedang duduk di tanah, memancarkan cahaya suci, menutupi Raja Iblis yang lemah. Dunia iblis akan menghancurkan dunia manusia. Raja Iblis itu lemah. Karena 6 alam telah dibangun kembali, kita harus jujur. Jika negeri dongeng marah, dunia iblis juga akan hancur. Jiwa tua itu meraung. Raja Iblis terkejut dan menatap Ye Chen dengan heran. Kemudian dia melihat ada sosok ilusi di tubuh Ye Chen, yang merupakan jiwa tua itu. 10 artefak kuno telah jatuh ke dunia. Meskipun rusak, itu juga merupakan musuh dunia iblismu. Kamu merasa terhormat untuk mati dalam cahaya 8 diagram Taiji. Jiwa tua itu berkata dengan dingin. 10 artefak kuno. Mata klan iblis itu mengecil, lalu berteriak. Cahaya suci memurnikan tubuhnya. Tidak, Raja Iblis tidak menyangka kali ini mereka akan sangat sial bertemu orang yang memiliki 10 artefak kuno. Setelah beberapa saat, semua ki sihir menghilang, Raja Iblis telah sepenuhnya dimurnikan, dan cahaya suci masih menyelimuti Ye Chen. Dalam 8 diagram Tai Chi, sejumlah besar ramuan darah telah muncul, yang memancarkan kekuatan besar. Setelah beberapa saat, cahaya suci itu berangsur-angsur menghilang. Ye Chen perlahan membuka matanya dan terkejut melihat dirinya sendiri di istana. Aku membawamu ke sini, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengerti ini, dan kemudian mengingat adegan sebelumnya, jantungnya masih berdebar-debar. Raja Iblis itu mengaum, dapat membuatnya pingsan, jika bukan karena diagram 8 diagram Tai Chi dan jiwa selalu ada, auman itu pasti dapat membunuhnya. Kekuatan besar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, itulah yang kuat, menutupi langit dengan satu tangan, menutupi awan dengan tangannya dan hujan dengan tangannya. Melihat kehidupan sebagai semut. Bagaimana keadaan sekarang? Tanya Ye Chen. Semua orang di dunia iblis telah dimurnikan, dan pintu ruang angkasa telah dihancurkan. Sekarang tidak akan ada orang iblis, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk sedikit. Untungnya, 8 diagram Taiji memiliki efek pengekangan pada iblis, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Begitu banyak ramuan darah. Ye Chen terkejut melihat sejumlah besar ramuan darah yang terkumpul di 8 diagram Taiji. Ramuan darah ini dapat mendukungmu untuk membangun fondasi. Orang tua jiwa itu berkata, dengan ramuan darah ini, Anda pasti akan berhasil dalam membangun fondasi, dan kualitas fondasi bangunan sangat tinggi. Ye Chen mengangguk senang dan berkata, namun, saya tidak ingin membangun fondasi sekarang dan mengumpulkan lebih banyak lagi. Latihan keadaan Qi adalah meletakkan fondasi. Semakin dalam fondasi, semakin kuat fondasi itu nantinya. Ye Chen duduk di istana dengan lutut disilangkan. Setelah 2 jam berlatih, dia kembali ke tebing dan pergi ke situs bersejarah. Di antara situs bersejarah, 3 orang kuat telah pergi. Sekarang situs bersejarah itu sepenuhnya aman, semua orang yang hadir merasa lega. Saya tidak menyangka bahwa pengalaman ini akan menemui hal seperti itu. Begitu banyak orang meninggal, dan mereka yang selamat tidak lemah. Ini adalah semacam pengalaman bagi mereka. Ye Chen menghilang. Liu Piaoyue datang ke tempat pintu ruang angkasa muncul tadi, tetapi tidak melihat sosok Ye Chen. Dia pikir dia benar. Dia mungkin terbunuh.
Su Yang mendengus dingin. Tidak, dia tidak mungkin mati. Liu Piaoyue sangat yakin. Sekarang orang-orang sudah pergi, apakah dia masih punya kesempatan untuk hidup di bawah iblis? Su Yang tidak percaya Ye Chen bisa bertahan hidup di tangan Raja Iblis. Hidupnya terlalu besar. Jadi, kau ingin Ye Chen mati? Junmo bertanya dengan dingin sambil menatap Su Yang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Su Yang mendengus dingin, Junmo bertanya meskipun galak, dia tidak takut. Kediaman Ye Chen ku sangat beruntung. Bahkan jika kau Su Yang mati, aku Ye Chen akan hidup dengan baik. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, semua orang tercengang. Ye Chen, aku tahu kau tidak akan mati. Junmo bertanya, haha tersenyum. Bagaimana? Su Yang melihat Ye Chen tampak tidak terluka, terkejut dan marah, hidup Ye Chen benar-benar besar, jadi tidak bisa mati. Jika kamu baik-baik saja, Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Sekarang tidak apa-apa, tetapi selalu ada orang seperti itu di sekitarku yang mengutukku. Bahkan jika aku baik-baik saja, aku diharapkan memiliki sesuatu. Ye Chen melirik Su Yang dengan sinis. Wajah Su Yang muram dan dingin, dan dia melotot ke Ye Chen. Junmo bertanya apakah dia tidak bersikap dingin kepada Su Yang, dan berkata sambil mencibir, Saudara Ye, mengapa kamu harus bijaksana? Sebagai seorang kultivator pedang, kita diperlengkapi dengan pedang seorang pria, jadi kita harus lebih berpikiran terbuka. Jika kita teliti, bukankah kita akan sama dengan mereka? Ya, Ye Chen tertawa. Wajah Su Yang menjadi semakin muram, tetapi Liu Piaoyue ada di sini. Dia tidak pandai melakukannya. Dia membenci dirinya sendiri dan berkata, aku akan membunuhmu. Kita tidak akan mati. Bagaimana kalau kita merayakannya? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah, saat ini, jika ada anggur dan daging, itu akan menjadi yang terbaik. Junmo bertanya sambil tersenyum. Aku punya anggur di sini. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa pot anggur, dan berkata, kamu bisa datang dan minum beberapa cangkir tekanan untuk menakut-nakutimu. Anggur, tidak ada daging. Junmo bertanya untuk melihat Ye Chen, matanya penuh arti. Ye Chen mengerti dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku tidak memberimu anggur dan minum. Hanya saja kamu tidak dibayar dengan cuma-cuma. Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh monster dan membaginya denganmu? Su Yang, pergilah dan beristirahatlah bersama. Liu Piaoyue juga tertawa. Su Yang tertegun sejenak. Dia sangat kesal. Dia menatap Ye Chen dengan tajam dan bersenandung dingin. Dia pergi bersama Luo Lai yang masih hidup dan seorang pemuda berpakaian abu-abu yang berlatih tingkat Qi. Tidak lama kemudian, ketiga pria Su Yang kembali dengan 3 monster dan memanggangnya di atas api. Ayo, kerja keras. Ye Chen memberikan 2 kendi anggur kepada 3 orang Su Yang, lalu berkata, ayo, mari kita minum untuk bertahan hidup. Ya, Junmo meminta untuk mengangkat gelas, haha, lalu minum. Liu Piaoyue juga tersenyum, minum. Meskipun mereka tidak senang, mereka juga minum anggur itu. Ledakan, tepat ketika Ye Chen sedang makan dan minum dengan gembira, tanah bergetar lagi, bergetar hebat. Apakah kerajaan iblis datang lagi? Banyak orang berteriak seperti burung yang ketakutan. Ye Chen dan yang lainnya juga terkejut, segera waspada. Tanah bergetar semakin kuat, bergemuruh, memekakkan telinga. Sepertinya bukan orang-orang dari dunia iblis yang akan keluar, tetapi sesuatu akan keluar dari tanah. Ye Chen menatap tajam ke arah gerakan dan keheningan yang jauh, dan ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, di sebuah situs bersejarah, tanah bergetar, melengkung, pecah, retak seperti naga, menyebar dengan cepat. Ada sesuatu yang keluar dari gambar. Apakah ini harta karun sungguhan? Seseorang merasa gugup. Klik, suara tanah retak sangat jelas, dan setiap retakan memanjang ribuan kaki, menyebar ke kaki banyak orang. Banyak orang cepat mundur, sebelum semuanya pasti, mereka tidak berani ceroboh. Ledakan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba terangkat, batu-batu besar beterbangan di mana-mana, semua orang melihat bahwa sebuah istana besar bangkit dari tanah. Ledakan. Kecepatan istana sangat cepat, retakan besar menyebar seperti kilat, seluruh monumen bergetar hebat, semua orang dengan cepat mundur, menatap istana yang pecah dari tanah. Istana, kali ini adalah harta karun beberapa orang bersemangat untuk berteriak,
itu adalah apa yang disebut bencana tidak mati, pasti ada berkah. Mereka diserang oleh dunia iblis dan selamat dalam bahaya. Sekarang mereka akhirnya melihat harta karun itu. Itu istana. Ada istana yang terkubur di reruntuhan. Ye Chen ketakutan. Istana itu rusak. Apakah istana ini terdorong ke bawah tanah oleh Perang Dunia Pertama di zaman kuno? Tanya Junmo juga heran. Istana itu benar-benar terbuka, dan tanah berhenti bergetar. Istana itu begitu besar hingga menempati ribuan meter persegi. Semuanya tenang, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap istana, memancarkan cahaya keterkejutan. Istana itu memancarkan suasana yang sangat kuno. Meskipun sudah bobrok, istana itu tetap membuat orang merasa suasananya luar biasa, dan kata-kata pada masa itu luar biasa dan agung. Pasti ada harta karun di dalamnya. Cepat masuk. Pada saat ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menuju istana kuno. Orang lain melihat bahwa seseorang telah mengambil tindakan. Mereka khawatir jika ada harta karun di dalamnya, mereka tidak akan diambil, dan mereka tidak akan menunjukkan kelemahan. Mereka bergegas ke aula kuno. Ada juga beberapa orang yang lebih berhati-hati, takut akan bahaya apa, di samping penonton yang dingin. Masuk, tidak ada bahaya, pergi. Seseorang melihat bahwa pria yang bergegas di depannya telah memasuki aula kuno dan segera bergegas masuk. Kemudian, sederet sosok bergegas ke istana kuno. Ayo masuk juga, kata Ye Chen, tubuhnya berkedip, dengan cepat bergegas ke aula kuno. Junmo bertanya, Liu Piaoyue dan yang lainnya juga mengikuti. Ye Chen telah memasuki aula kuno, tiba-tiba muncul di ruang batu, seluruh ruang batu sendirian. Junmo bertanya dan Liu Piaoyue, mereka tidak masuk. Apa yang terjadi? Ye Chen terkejut. Mereka semua bersama. Bagaimana mereka bisa menghilang? Ada susunan di sini. Begitu memasuki istana, Anda akan langsung dibawa ke setiap sudut istana. Jiwa tua itu mendapat banyak informasi dan langsung memahaminya. Begitu ya, Ye Chen terkejut dan berkata, aula kuno yang aneh. Apakah ini tempat yang sangat penting bagi klan super ini? Tempat ini seharusnya tenggelam saat perang pecah. Baru saja pintu ruang angkasa muncul, yang menyebabkan aula kuno itu menerobos tanah. Jiwa tua itu menebak. Ye Chen melihat sekeliling ruang batu itu. Di dalamnya kosong. Ye Chen pergi ke pintu. Di depannya ada koridor panjang. Di kedua sisi koridor ada ruang batu dengan ukuran yang sama. Carilah hal-hal yang baik. Ye Chen memasuki ruang batu lain, yang juga kosong. Kemudian, dia masuk dan keluar dari banyak ruang batu dan tidak menemukan apapun. Ruang batu terakhir. Ye Chen memasuki ruang batu, dan yang dia lihat adalah kristal roh yang telah terkumpul menjadi bukit, tetapi semuanya adalah kristal merah. Ye Chen membelalakkan matanya dan berkata dengan gembira, banyak kristal merah, kaya. Ye Chen segera melambaikan tangan besar dan mengumpulkan semua kristal merah. Dia menghitungnya secara kasar, dan jumlahnya ada puluhan ribu. Sikat. Pada saat ini, cahaya pedang menyambar, wajah Ye Chen berubah, tubuhnya cepat berkelebat, cahaya pedang itu melewatinya dan berdiri di dinding batu. Ye Chen menoleh ke belakang, dengan amarah di matanya, itu kau lagi. Itu aku tidak membunuhmu terakhir kali. Kali ini kau akan mati. Di pintu masuk ruang batu, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan amarah yang dingin. Wanita berbaju hijau adalah wanita dominan yang ingin bertarung demi rumput roh Ye Chen terakhir kali. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi kali ini. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin, terakhir kali kau bukan lawanku, kali ini, aku melihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Bunuh. Wanita berbaju hijau itu sangat dingin, dan langsung mendesak pedang terbang untuk menebas Ye Chen. Pedang pembantaian. Ye Chen membuat gerakan yang menentukan dan menebasnya dengan pedang. Rasa membunuh dan menebas keluar, yang membuat orang merasa ngeri. Ledakan. Setelah satu pedang terbang wanita berbaju hijau itu hancur. Wanita berbaju hijau itu terkejut. Dia merasa bahwa kekuatan bertarung Ye Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. 9 pedang, bunuh. Wanita berbaju hijau itu meraung, dan 9 pedang itu ditebas dengan ngeri. Pedang kehancuran. Ye Chen ditebas dengan pedang, dan napas kehancuran datang ke wajahnya, menyelimuti seluruh ruang batu, seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan. Ledakan.
9 pedang wanita di Qinyi hancur. Pedang Ye Chen keluar dan dunia hancur. Pedang yang kuat. Ye Chen adalah pedang lain. Pedang ini sangat ganas sehingga tidak ada yang bisa menahannya dan menghancurkan segalanya. Anginnya lembut. Teknik naga surgawi. Wanita berbaju hijau terkejut. Serangannya begitu tak tertahankan di tangan Ye Chen sehingga dia hancur dalam sekejap. Roh pedang yang ganas menghancurkan segalanya, dan wanita berbaju hijau itu pucat. Dia bukan lawan Ye Chen sekarang. Saat ini, dia hanya punya satu ide, yaitu melarikan diri segera. Wanita berbaju hijau itu berbalik dan berjalan pergi. Ye Chen berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Aku tidak akan membunuhmu." Wanita berbaju hijau itu panik. "Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Bisakah kamu membunuhku?" Ye Chen dingin. "Jika kamu membunuhku, kakak seperguruanku tidak akan membiarkanmu pergi, dan Teng Longzong juga akan mengejarmu." Wanita berbaju hijau itu dingin. Wanita konyol. Ye Chen sama sekali tidak takut. Dia tertawa dan menebas dengan pedang yang lembut. Pedang itu sangat lembut dan tampaknya tidak berubah. Seperti angin sepoi-sepoi yang lewat, membelai wajah seorang wanita berpakaian hijau. Puff! Angin bertiup, noda darah keluar. Ada noda darah di tenggorokan wanita di Qinyi. Darah menyembur keluar. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri, dan pupil matanya melebar. Di mata itu dipenuhi dengan keengganan, penyesalan, ketakutan. Mengapa dia begitu memprovokasi Ye Chen sehingga dia membunuhnya? Ye Chen tidak memiliki tangan yang lembut. Wanita di Qinyi begitu mendominasi sehingga dia tidak akan melepaskannya jika dia ingin bunuh diri. Ye Chen meninggalkan ruang batu dan berjalan di sepanjang koridor. Sepertinya kuil kuno ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Ye Chen berjalan cukup lama dan merasakan bahwa dunia di dalam istana jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar istana. Ada alam semesta di sini, dan tidak sebesar yang terlihat. Jiwa tua itu mengangguk. Raungan. Tepat saat itu, terdengar suara gemuruh, seperti binatang buas yang mengaum. Ah! Kemudian, terdengar teriakan, seluruh tubuh pemuda yang berlumuran darah itu berlari ke arah Ye Chen. Puff! Namun, tidak jauh dari sana, tubuh itu tiba-tiba meledak, menyedihkan. Pupil mata Ye Chen menyusut. Dia melihat sosok setipis kayu bakar di kejauhan. Seluruh tubuhnya kering, matanya tertutup oleh sentuhan cahaya hitam, dan ada jejak gas hitam yang melonjak. Mayat kuno. Orang tua itu terkejut. Raungan. Ye Chen tertegun, sosok kurus itu mengaum, ke arah Ye Chen untuk datang. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan dia berteriak, "Satu pedang akan memotong langit." Dengan pedang, semuanya terkoyak. Sangat mendominasi. Ye Chen menunjukkan pedang, segera meluncurkan seni populer untuk melarikan diri. Dia merasakan napas kematian di depan sosok kurus itu, yang sama sekali tidak dapat dia tolak. Ada yang salah. Mayat kuno itu dirasuki roh jahat, dan terkontaminasi dengannya. Wajah jiwa tua itu berubah. Apa ini, hidup atau mati? Ye Chen bertanya dengan cemas sambil melarikan diri. Itu sudah mati, tubuh orang kuat yang telah mati selama bertahun-tahun. Meskipun dia sudah mati, masih ada beberapa keinginan sebelum kematiannya. Setelah terinfeksi roh jahat, keinginan itu bangkit kembali dan menyerang semua orang yang memasuki kuil kuno. Kata jiwa tua itu, "Kamu bisa membunuh orang jika kamu mati." Ye Chen bahkan lebih takut dari sebelumnya. Ada beberapa orang kuat yang tidak kaku tetapi mati, yang memiliki keinginan yang gigih. Bahkan jika mereka mati, mereka juga memiliki cara yang kuat untuk menyerang dan menyerang, yang sangat menakutkan. Kata jiwa tua itu, "Apakah ini yang kuat?" Ye Chen tercengang, kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dapat memiliki kemampuan yang mengerikan secara tak terduga. Mayat kuno ini dirasuki roh jahat. Mungkin bisa diatasi, kata jiwa tua itu. Raung, kecepatan mayat kuno itu sangat cepat, dan ia mengejar. Ia mengaum dengan marah, dan roh jahat melonjak di matanya. Bagaimana kau bisa terinfeksi roh jahat? Apakah karena munculnya pintu ruang angkasa sehingga roh jahat menembus ke dalamnya? Ye Chen menebak, itulah yang terjadi pada 9 dari 10. Jiwa tua itu berkata dengan cara yang lama. Aku menyusul. Ye Chen menoleh ke belakang dan mayat itu menghampirinya dengan cepat. Mayat itu meraung, dan roh sihir meledak ke matanya, dan dia membunuhnya ke arah Ye Chen.
Keluar, jiwa tua itu mendesak diagram Taiji Bagua untuk minum banyak, cahaya suci bergegas keluar, dan gas ajaib bertabrakan, langsung akan menjadi pemurnian gas ajaib. Potong, jiwa tua itu meraung lagi, dan cahaya suci itu ditebas dan menuju mayat kuno itu. Raungan, mayat itu meraung dan menepuknya, dan seluruh ruang bergetar. Apa? Cahaya suci berdiri di kedua tangan mayat itu, membelahnya menjadi dua bagian. Cahaya suci itu seperti bambu, membunuh semua kejahatan dan mematahkan kepala mayat itu. Mencibir, aliran gas hitam bergegas keluar dan dimurnikan oleh cahaya kesucian. Raungan, mayat itu mengeluarkan raungan terakhir, tampak sangat enggan, dan akhirnya jatuh ke tanah, tubuhnya menjadi abu. Jika tidak ada roh sihir, itu mungkin tidak mudah untuk dihadapi, dan itu menghabiskan banyak biaya, dan tidak bisa dimainkan. Jiwa itu merasa lega. Ye Chen melihat di tempat mayat kuno itu berada, di tempat yang abu-abu dan berasap, muncul manik-manik hitam seperti pil, yang memancarkan napas kematian. Apa ini? Ye Chen ragu. Ini adalah pil mayat, mengandung roh kematian yang kuat, yang dapat merusak vitalitas. Jika Anda ternoda oleh roh kematian, itu dapat merusak kehidupan orang-orang dan kehilangan vitalitas apapun. Kata lelaki tua itu. Petik 2. Itu hal yang baik. Jika digunakan dalam pertempuran, itu pasti akan membuat lawan Anda menderita kerugian besar. Mata Ye Chen berbinar. Jika Anda bertemu seseorang yang ingin membunuhnya di kuil kuno ini, Anda pasti dapat melindungi hidup Anda dengan menggunakan pil mayat ini. Jiwa itu tertawa, dan tidak tahu orang mana yang akan seberuntung itu. Ye Chen melihat sekeliling, hanya melihat pelarian itu, sedikit panik, sekarang dia juga tidak tahu di mana dia berada. Dia berjalan maju, dan belum lama ini, dia tiba di aula yang luas, yang sudah ada di sana, dan ada banyak, cukup 7. Ketujuh orang itu saling berpegangan, dan mereka penuh dengan napas dingin. Ye Chen, di antara ketujuh orang itu, Liu Yang, yang memiliki banyak kebencian terhadap Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening, tidak menyangka akan bertemu orang yang ingin membunuhnya lagi. Namun, Ye Chen mendapati bahwa ketujuh orang ini saling waspada. Pasti ada sesuatu yang baik di sini yang diinginkan oleh ketujuh orang itu. Aku yang pertama kali datang ke sini, dan aku yang menemukan barangnya terlebih dahulu. Tentu saja, itu milikku. Seorang pemuda berpakaian Xingyi berkata dengan dingin. Konyol, jika kau menginginkan sesuatu, kau harus bisa melakukannya. Pria kuat lainnya yang membangun lantai 2 lingkungan fondasi meremehkan dengungan dingin itu. Yah, itu tergantung pada kemampuan mereka. Seorang pemuda berambut abu-abu berkata dengan senyum dingin. Raungan, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di aula. Hati Ye Chen bergetar dan segera menyadari bahwa itu pasti suara mayat kuno. Apa yang terjadi? Ketujuh orang itu tercengang. Kemudian, dua tubuh kurus bergegas masuk ke aula, matanya dipenuhi dengan roh ajaib, ke arah 7 orang di masa lalu. Apa ini? Wajah pemuda kini berubah, salah satu mayat kuno itu mengeluarkan cahaya hitam dan memotongnya. Bunuh! Pemuda di Xingyi meraung dan kekuatan rohnya meletus. Dia menebasnya dengan pedang, tetapi hancur dalam sekejap. Sungguh kuat, pemuda di Xingyi menjadi pucat. Raungan, mayat kuno itu meraung dan bertepuk tangan. Kekuatan teror turun dan dapat menghancurkan segalanya. Puff! Pemuda di Xingyi terkoyak oleh satu tangan dan mati mengenaskan. Wajah orang lain berubah drastis. Mayat kuno itu terlalu kuat untuk mereka lawan. 2 mayat kuno terbunuh, dan 6 yang tersisa segera melarikan diri. Mulut Liu yang dipenuhi dengan seringai dan bergegas menuju Ye Chen. Wajah Ye Chen tenggelam dan matanya meledak dengan cahaya dingin. Liu yang bahkan ingin memimpin air jahat ke timur dan membawa mayat kuno itu kepadanya. Pedang pembantaian. Ye Chen dengan dingin meneguk, tanpa ragu-ragu, pedang untuk membunuh, menebas Liu Yang. Mencari kematian. Liu yang meraung, bertepuk tangan, kekuatan roh dengan gila-gilaan keluar, dan menahan pedang Ye Chen. Pedang kehancuran. Pedang yang kuat. Pedang lembut. Ye Chen menebas 3 pedang berturut-turut, yang masing-masing sangat kuat. Bahkan Liu yang merasa takut dan meraung marah. Ah! Di kejauhan, terdengar teriakan. Salah satu dari 6 orang itu terbunuh oleh mayat kuno. Wajah Liu yang sangat jelek dan meraung, Ye Chen, lain kali aku melihatmu,
aku akan membunuhmu. Liu yang segera mengubah arah, jangan bertarung dengan Ye Chen, jangan pergi, tidak bisa pergi. Mengaum, mayat tua itu meraung. 4 dari 7 orang asli di aula itu musnah, dan 3 melarikan diri. Sekarang 2 mayat kuno bergegas ke Ye Chen. Bunuh mereka, aku ingin sidang. Ye Chen berada di jalan jiwa yang lama. Jiwa tua itu segera menggerakkan susunan 8 trigram Tai Chi. Tubuh Ye Chen memancarkan cahaya suci, dan kedua sinar cahaya itu menebas 2 mayat kuno. Mengaum, 2 mayat kuno itu mengaum, mengeluarkan cahaya ajaib, pada saat yang sama sebuah telapak tangan ke Ye Chen. Puff, cahaya suci menghancurkan segalanya. Kedua mayat kuno itu dihancurkan dengan telapak tangan mereka. Tubuh itu terbelah oleh cahaya suci, dan semacam ki ajaib keluar dari tubuh itu. Desis, cahaya suci menutupi 2 mayat kuno itu. Mengaum. Mayat kuno itu mengaum, ki jahat dimurnikan, dan tubuh mereka juga menghilang. Akhirnya, hanya 2 pil mayat yang tersisa. Senye tidak banyak. Jika kamu menggunakannya lagi, kamu tidak akan mampu menghabiskannya. Kecuali diagram Taiji Bagua pulih dengan sendirinya, ia tidak akan menghabiskannya. Cara lama jiwa. Ye Chen mengangguk dan mengambil 2 pil mayat. Kemudian dia melihat sekeliling aula. Baru saja dia mendengar bahwa ada harta karun di sini, dan ke-7 orang itu memperebutkannya. Ye Chen mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian mata Ye Chen Jin tertuju pada tubuh pemuda di Qinyi yang telah dimusnahkan. Pemuda di Qinyi adalah yang pertama datang ke aula. Bahkan jika ada harta karun, itu akan ada padanya. Meskipun tubuhnya telah terfragmentasi, tetapi tas surga dan bumi masih ada di sana. Ye Chen membuka tas itu, dan merek di dalamnya telah menghilang. Ye Chen mencarinya. Ada banyak kristal roh dan berbagai hal lain di dalamnya. Selain itu, ada labu ungu tua. Ye Chen mengeluarkan labu ungu itu dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu benda itu? Ye Chen menggoyangkan tubuhnya beberapa kali, terdengar suara di dalam. Ye Chen terkejut, bukankah itu pil? Ye Chen akan membuka labu ungu itu, yang mengapung ke sebuah dan siang, yang benar-benar berisi pil. Pil jiwa roh. Jiwa tua itu gemetar dan menjadi bersemangat. Ye Chen melihat ekspresi jiwa tua yang bersemangat, berkata, ini adalah pil jiwa roh. Kamu tidak mungkin salah. Itu pasti pil jiwa. Jiwa tua itu menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Cahaya bersinar di matanya. Dia sangat bersemangat. Ye Chen tahu bahwa pil jiwa roh pasti memiliki efek yang besar pada jiwa tua itu, jadi dia menutupi labu ungu itu dan memberikannya kepada jiwa tua itu. Jiwa tua itu dengan bersemangat berkata, pil jiwa roh ini memiliki efek yang sangat baik pada kekuatan perbaikan jiwa. Jika jiwa itu rusak, atau jika itu untuk menumbuhkan kekuatan jiwa, kamu dapat menggunakan pil jiwa roh. Seberapa besar kekuatan yang dapat dipulihkan oleh pil roh ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiwa tua berkata, tidak banyak, tetapi juga sangat bagus. Ye Chen mengangguk. Jiwa tua itu pasti sangat kuat sebelum dia meninggal. Seberapa besar jiwa itu? Meskipun pil roh itu berguna, pil itu juga sangat kecil. Namun, jiwa tua itu sangat bersemangat sehingga kita dapat melihat betapa dia ingin memulihkan kekuatannya dan membentuk kembali tubuhnya. Ye Chen juga diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membantu jiwa tua itu bangkit kembali. Jiwa tua, pil apa yang dapat membuat jiwamu kuat dengan cepat? Ye Chen mengemukakan pikirannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil yang mengembalikan yang dan pil yang mengembalikan kehidupan dapat digunakan. Namun, jika kamu bisa mendapatkan pil pengembalian jiwa 9 putaran ramuan abadi, maka jiwaku yang tersisa dapat dipulihkan sepenuhnya. Jiwa tua itu mendesah. Ramuan. Ye Chen tercengang. Kamu tidak ingin memikirkannya. Lebih sulit untuk mendapatkan ramuan di dunia daripada menjadi abadi. Jiwa tua itu melambaikan tangannya. Artinya, ada ramuan di dunia. Ye Chen menangkap sedikit informasi. Tentu saja, beberapa sekte yang mengerikan menjunjung tinggi kehendak negeri dongeng, dan negeri dongeng akan memberikan ramuan itu. Jiwa tua itu mengangguk. Ye Chen mengangguk sedikit dan mencatat kejadian itu di dalam hatinya. Kemudian, Ye Chen mengumpulkan tas-tas surga dan bumi milik beberapa orang yang musnah di aula, dan juga mendapatkan banyak kristal roh.
Ye Chen meninggalkan aula dan menuju ke tempat-tempat lain di sepanjang lorong di aula kuno. Kuil kuno itu sangat besar, Ye Chen memasuki banyak ruang batu dan tidak menemukan harta karun apapun. Dia kecewa. Bang! Tiba-tiba, Ye Chen mendengar suara keras, dan istana kuno itu tampak berguncang beberapa kali. Ye Chen terkejut dan segera bergegas ke masa lalu. Ayo kita hancurkan gerbang batu itu bersama-sama. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Hanya suara keras yang terdengar. Apa isinya? Ada bahu dingin. Itu tergantung pada kemampuan mereka. Su yang mencibir.